Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau lihat, ini tuh ada sebuah video judulnya luar biasa sempurna bule tak ke Indonesia tapi auto gercep langsung bisa bahasa Indonesia. Jadi ini video mau kita lihat ya kali ini. Katanya ini video tuh ada bule nih, walaupun nggak ke Indonesia tapi ternyata langsung bisa aja tuh bahasa Indonesia, gercep banget gitu ya. Jadi mungkin udah dipelajari juga sebelumnya teman-teman, makanya gercep bisa bahasa Indonesianya ya. Mengetahui ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini, let's go. Pertama kali saya masakan ini gado-gado dan rendang. Di sini dekat Borobudur. Saya senang karena semua orang yang coba suka sekali, enak. So sudah habis karena semua suka sekali. Bule jatuh cinta dengan Indonesia bukan cerita baru. Mereka punya cara yang unik mengekspresikan rasa cintanya dengan negara kita. Ada yang tertarik dengan kuliner? Jadi akan minta kuliner ya. Sate. Keberagaman budaya, pesona alam hingga cenderamata. Kebanyakan para bule mencinta Indonesia karena mereka mengenal orang Indonesia sebagai pribadi yang sangat ramah. Tipikal orang Indonesia lebih mudah senyum, suka saling menyapa kepada bule meskipun belum saling mengenal. Oke, makasih ya. Sama-sama. Wih. Oh, foto bersama ya, bisa. Boleh nggak? 1, 2, 3. Kebiasaan orang Indonesia yang saling menolong tanpa mengharapkan sebuah imbalan, bule melihat ini sebagai kebaikan hati. Kepedulian dengan sesama masih terasa hangat di negara Kalau kita. itu Di negara barat Eropa dan sekitarnya, hal seperti ini sangat gitu ya. jarang ditemui. Mereka lebih mengedepankan individualnya masing-masing. Nah, karena cintanya mereka dengan negara kita, tak sedikit bule mengekspresikan cintanya dengan cara mereka masing-masing. Siapa saja? Ini dia. Jadi yuk kita lihat dulu ya, dengan cara apa aja sih mengekspresikannya. Kira ya. Jadi ini ada beberapa bule gitu ya, kita lihat. Relo Bejo, bule Hongaria mencintai Indonesia. Hongaria. Enggak, kalau perbedaannya kamu sama pintu, Mister. Wah, dikembali pasti. Tahu dong, emang apa bedanya? Kalau pintu untuk tutup kamar, tapi kalau kamu untuk menutup hati itu, Mister. Ada kan apa aku bilang dikembali pasti. Aku terharu mau lompat-lompat. Banyak orang berpikir jika bule baper ini pernah ke Indonesia, padahal tidak. Bule baper. Bule bernama Relo Bejo dari Hongaria ini bisa berbicara bahasa Indonesia melalui teman-teman online-nya dengan menggunakan aplikasi Coach Survey. Tapi Dengan bantuan aplikasi ini, Relo banyak mendapatkan komunitas pertemanan di seluruh dunia. Awalnya ia jatuh cinta dengan Indonesia karena mengagumi budaya Indonesia. Bahkan bule baper ini pernah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera seorang diri di Hongaria, Eropa. Setahun Relo Bejo sudah belajar bahasa Indonesia. Bermodalkan bahasa Indonesia otodidaknya, Mas Bejo sering baperin cewek-cewek Indonesia di Ome TV. Ternyata Sedikit bahasa Jawa, Sunda, bahasa Batak, dan sedikit bahasa Maluku. Suka bercanda tawa dengan orang-orang Indonesia dan berbagi budaya. Ia mengatakan Indonesia adalah negara favoritnya. Alasan Relo mencintai Indonesia karena tipikal orangnya. Kebanyakan kawan-kawan online-nya berasal dari Indo dan ada juga yang tinggal di Hongaria. Semuanya ramah, murah senyum, sosialis, dan rendah hati. Tak jarang ketika Relo bertemu orang-orang Indonesia, mereka menawarkannya makanan tradisional. Relo Bejo sangat senang walaupun belum pernah ke Indonesia, ia merasa sudah punya saudara dari Indonesia. Hebat ya. Jadi saking akrabnya ya, punya teman online langsung akrab, gak biasa dengan Indonesia ya. Si bule yang belajar budaya Indonesia lewat makanan. Lewat makanan nih. Di kanal YouTube dan Instagram masak-masak dengan Nick.
Nicholas Molodisky, seorang bule Australia ini memperkenalkan makanan tradisional Indonesia. Oke, Uniknya, kali ini seluruh bule konten videonya Australia disajikan lewat bahasa Indonesia. Nick mulai jatuh hati pada Indonesia sewaktu duduk di bangku kelas 5 SD. Saat itu ia mengambil kelas bahasa Indonesia. Di kelas tersebut, ia juga mendapat segala hal yang mengandung unsur Indonesia. Pelajaran itu mulai membuat Nick tahu banyak soal Indonesia, termasuk pengetahuan terkait makanan Nusantara yang bervariasi. Kecintaan pada budaya Indonesia melekat hingga dewasa. Memasuki masa jenjang strata pertama perkuliahan, Nick mengambil pendidikan Indonesia Studies di University of Sydney, Australia. Nick memperhatikannya dengan berjualan kue basah asli Indonesia sambil kuliah. Peminatnya cukup banyak. Di Australia, dia punya pelanggan tetap yang berasal dari komunitas yang beranggotakan orang-orang Indonesia. Meski sempat berubah haluan, dia tetap cantal dengan segala unsur yang berbau Indonesia hingga menerbitkan buku pertama merupakan buku tentang bahasa gaul Indonesia. Tema ini diangkat lantaran orang-orang Australia hanya diajarkan bahasa Indonesia baku. Nick tertarik belajar melestarikan budaya lewat makanan. Apalagi saat ini sudah jarang anak muda memasak makanan khas Indonesia. Nick juga rutin menyalurkan hobi memasak dengan istrinya Karina yang merupakan orang asli Indonesia. Dalam keseharian mereka di rumah selalu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kesulitan paling sering dialami karena keterbatasan bahan di Australia paling sering dia rasakan ketika memasak kue basah seperti bolu. Jadinya, keterbatasan bahan makanan bikin hasil rasa masakan Nick tidak otentik. Dia juga mengaku sering berinteraksi dengan orang-orang Indonesia di Instagram miliknya. Menurutnya, interaksi tersebut penting untuk saling berbagi ilmu. Jadi dia mengekspresikannya tuh ya lewat makanan-makanan gitu ya. Jacob Cortez, bule viral yang sering tanggapi komentar bahasa Jawa. Bahasa Jawa tuh ya. Sosok Jacob Cortez viral di TikTok lantaran ia sering membalas komentar bahasa Jawa netizen Indonesia. Jacob Cortez berprofesi sebagai nelayan udang air tawar. Ia sering mengunggah kegiatannya di TikTok sedang mencari udang di sebuah danau. Rupanya, konten Jacob Cortez itu masuk ke beranda FYP netizen Indonesia. Mereka bahkan tertarik dengan kegiatan Jacob dan mulai melemparkan pertanyaan demi pertanyaan. Namun hal lucunya adalah netizen Indonesia bukan bertanya menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Mereka justru bertanya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Komentar pada akun TikTok Jacob pun tampak ramai dengan pertanyaan netizen Indonesia yang menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa Sunda. Tentu saja bagi Jacob hal ini sulit dimengerti. Namun Jacob tetap menanggapi dan menjawabnya dengan bahasa Inggris maupun bahasa Jawa. Hal ini bisa dilihat di akun TikTok @jacobcortez1984. Ada banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan netizen Indonesia, baik sesuai konteks kegiatan maupun pertanyaan lucu lainnya. Salah satu seperti pertanyaan lucu yang dilontarkan pemilik akun TikTok Selodri Jaya. Sahur Pak De Jacob, nek kono poso opi orang Pak De tanya Selodri Jaya. Lucunya, Jacob membalas komentar itu dengan bahasa Jawa. Poso full aku. Ada puluhan netizen Indonesia yang berbasa-basi dengan menanyakan kabar Jacob. Piye kabare? Tanya akun TikTok Zidan Radiator. I'm good. Jawab Jacob singkat. Selanjutnya ada akun TikTok bernama Sali Unasa yang bertanya dengan bahasa Sunda. Bang Jacob sieun ulah pitan teu. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jacob pun menjawabnya dengan sangat singkat. No, katanya. No. Nah, jadi kayak gitu ya. Ada udang kan tadi. Ini banyak banget. Melihat keramahannya kepada netizen Indonesia, banyak orang penasaran dengan siapa sosok Jacob Cortez ini sebenarnya. Jacob Cortez adalah seorang bule yang tinggal di negara bagian tenggara Amerika Serikat, Louisiana. Jacob Cortez ini tinggal di sebuah daerah dekat Danau Atchafalaya Basin Floodway. Danau ini banyak terdapat crayfish atau sejenis lobster air tawar. Jacob sendiri sebagai nelayan lobster air tawar sering mengunggah kegiatannya. Jacob lahir pada tahun 1984 dan telah memiliki 3 orang anak laki-laki. Ternyata beliau ini memakai automatic translation dari TikTok itu sendiri. Tinggal hold komennya, kemudian translate ke bahasa yang kalian inginkan atau bahasa otomatis. Jacob menggunakan kedua media sosial itu untuk mengunggah aktivitas sehari-harinya sebagai nelayan lobster air tawar. Danaunya luas ya. Wow, cantik lagi. Jadi langsung ditranslate di TikTok sendiri ya. Terus jawabnya barulah dia translate pula gitu. Ternyata kayak gitu. Cukup menarik. Nah teman, itu dia beberapa orang bule tadi ya yang mengekspresikan kecintaannya dengan Indonesia, walaupun mereka tuh nggak ke Indonesia, tapi mereka punya cara masing-masing mengekspresikan kalau mereka tuh cinta dengan Indonesia, teman-teman. Ada yang tadi melalui kuliner gitu ya. Kuliner itu tadi ada bule dari asal mana tadi? Australia kalau kesalahan. Satu lagi yang terakhir tuh paling kocak menurut aku ya. Kocak banget sih.
Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengin dan aktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.